menggunakan saksi opini karena jaksa itu menggunakan keterangan ahli, memang itu dibenarkan oleh undang-undang, dan itu memang perkembangan yang terakhir di dalam ilmu pengetahuan. Tetapi dalam waktu yang sama penasihat hukum juga menggunakan ahli juga. Kalau misalnya konsisten, kan penasihat hukum tidak mengajukan. Sekali lagi karena level kejahatannya ini bukan main-main. Ya, bukan, ini sangat spesifik dan tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Karena itu memang pembuktiannya juga harus secara ilmiah gitu. Dan komprehensif. Pak Edi, seberapa mungkin seorang Jessica melakukan kejahatan tingkat tinggi seperti yang dikatakan Pak Kudri? Saya setuju. Karena lihat aja persidangan sampai 30 kali nih sampai besok. Dia bisa dengan tenang, dia bisa dengan gilanya itu, tanda kutip, dia nggak akui semua CCTV. Anda melihat ada potensi itu bisa dilakukan oleh Jessica? Saya nggak concern. Padahal itu the real thing yang membunuh dia. Itu dari awal rekonstruksi oleh polisi. Dia kan melakukan 2 kali rekonstruksi. Ini jangan menyesatkan nih, yang nggak pernah dengar. 2 kali. Yang pertama itu semau-maunya dia. Itu kebalikan semua. Makanya dia waktu dilihatin CCTV itu nggak mau ngaku semua karena itu rekonstruksi dia pertama. Nah, yang tidak sesuai dengan keterangan lalu polisi bilang, apakah yakin Jess, you nggak mau rekonstruksi nih yang sesuai dengan CCTV yang ada di sini? Tapi dia nggak ngomong kamera 7, nggak mau gitu. Nah, terus sekali lagi ditanya sampai 3 kali, suruh bikin pernyataan sama si lawyernya itu waktu itu Pak Yudi kan. Dan orang Olivier, polisi, semua udah memperhatikan. Itu disaksikan oleh 2 lawyernya kalau nggak salah. Nah, setelah itu direkonstruksi tetap yang kedua kali itu. Wah, di situ tuh saya gemesnya tuh. Wah, kelihatan semua udah ngebohongnya. Artinya Bapak melihat Pak Edi melihat ada potensi yang bisa dilakukan oleh seorang Jessica Kumala Wongso melakukan kejahatan tingkat tinggi seperti yang dikatakan Pak Kudri itu. Luar biasa. Itu dia sudah kalau saya masih lihat. Ada 2 sidang lagi Pak Edi, ada duplik dan juga nanti akhirnya tuntutan. Apa yang Anda putusan, sorry. Gini ya, lawyernya ini Otto Hasibuan udah nggak tahu berbuat apa. Karena kalau dia kalah ini kan dia malu. Ya mungkin orang akan bilang, waduh ini si Otto salah nggak nih yang dulu lumayan kenapa jadi begini. Ya dia mati-matian lah, yang nggak dibilangnya. Jadi saya ngomong apa juga percuma ini. Pak Kudri ngomong apa juga udah nggak dianggap. Kita ngomong nih Denta ya cuma buat hiburan aja gitu. Harapan Bapak nanti putusan hakim seperti apa? Nah itu dia, kita masih berharap ya. Di Indonesia tanah air tercinta kita ini masih ada keadilan untuk seperti Mirna ini. Saya khawatir ya kasus seperti ini nanti jatuh ke tangan orang yang misalnya di level-level lebih sederhana gitu ya. Bayangkan mau cari keadilan seperti ini setahun. Gila bener. Ya itu kalau nggak orang jago nih si Jessica sama lawyernya aliran hitam dong ini. Kalau aliran terang nggak bakal begini. Baik Pak Edi. Jadilah dia tuh musibah yang dibilang tadi sempurna. Baik. Terima kasih Pak Edi atas waktunya. Pak Kudri juga terima kasih atas waktunya. Kita sama-sama berharap apapun yang menjadi keputusan hakim adalah yang terbaik bagi semuanya. Keadilan bagi saya nambah sedikit keluarga ya. dan juga tentu saja terdakwa. Mirna udah nggak ada, nggak bakal bangun. Tapi saya katakan sempurnalah dia. Habis ceritanya. Terima kasih Pak Edi atas waktu.